Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi pemanasan global. Kelompok kami terdiri dari Saya, Aryana Radipa Octaviano, absen 4. saya, Eraviano Bagas Widyasena, nomor absen 23. Saya, Tegar Pandu Siswanto, nomor absen 28. Selamat menyaksikan. Enjoy. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu di seluruh belahan bumi atau beberapa wilayah. Selain bertambah panas, beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan suhu yang ekstrim. Yang kedua, penyebab. Penyebab pemanasan global ada 5. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, polusi metana. Yang keempat, penggunaan bahan kimia. Dan yang kelima adalah polusi karbon dioksida. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Suhu permukaan bumi semakin meningkat karena terperangkap oleh gas rumah kaca yang semakin banyak dari hari ke hari. Hal itu menjadikan bumi semakin panas dan berpotensi menimbulkan bencana. Gas-gas rumah kaca antara lain: yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, nitrogen oksida atau N2O. Yang ketiga, metana atau CH4. Yang keempat, sulfur heksafluorida atau SF6. Yang kelima, klorofluorokarbon atau CFC. Yang keenam adalah hidrofluorokarbon atau HFC. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penebangan pohon, selain menyebabkan polusi udara, juga menyebabkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Yang ketiga adalah polusi metana. Gas metana atau CH4 dapat berasal dari bahan-bahan organik yang kekurangan oksigen dari hasil pemecahan bakteri, seperti di persawahan. Sedangkan pada peternakan, seperti usus hewan ternak, dengan meningkatnya produksi hewan ternak, maka meningkat pula gas metana yang dilepaskan. Yang keempat, penggunaan bahan kimia. Terdapat banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida atau N2O yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Yang kelima adalah polusi karbon dioksida. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan. Polusi dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya, di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global, karena gas karbon dioksida adalah gas yang memerangkap panas sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa. 3. Dampak pemanasan global. Yang pertama, lapisan ozon menipis. Yang kedua, perubahan iklim dan cuaca. 3. Mencairnya es di kutub. Yang keempat, naiknya permukaan air laut. Yang kelima, hujan asam. Dan yang terakhir, yaitu ekologis terganggu. Yang pertama, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi pada lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet terhadap molekul-molekul oksigen. Apabila lapisan ini rusak atau berlubang, hal tersebut sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama pada manusia. Apabila radiasi tersebut mengenai kulit, dapat menyebabkan penyakit kulit,
hingga kanker kulit, dan dapat menyebabkan kebutaan pada mata. Yang kedua, perubahan iklim dan cuaca. Karena lapisan ozon tadi sudah rusak atau berlubang, hal tersebut menyebabkan panasnya di bumi menjadi meningkat. Hal tersebut menyebabkan beberapa bencana, contohnya yaitu kebakaran hutan dan pergantian musim di berbagai negara menjadi tak tentu. Hal tersebut berdampak buruk dalam sektor pertanian, yaitu menyebabkan gagal panen. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Karena suhu bumi mengalami peningkatan, gunung-gunung yang ada di kutub utara mengalami pencairan, sehingga gunung-gunung yang ada di kutub utara tersisa sedikit. Yang keempat, naiknya permukaan air laut. Saking panasnya permukaan bumi, air akan mengembang atau bertambah volumenya. Gunung-gunung yang di kutub mencair tersebut juga menyebabkan volume air meningkat. Yang kelima, hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan SO2 dan NO2. Apabila kedua gas tersebut bereaksi di udara, akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Hal inilah yang akan memicu hujan asam. Hujan asam akan mengakibatkan pada benda-benda logam mengalami pelelehan dan sangat buruk apabila terkena pada manusia. Yang keenam, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak buruk bagi hewan dan tumbuhan. Karena saking panasnya, hewan akan bermigrasi ke habitat lainnya, dan tumbuhan akan mengalami kematian karena sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang terakhir, cara menanggulangi pemanasan global. Ada dua. Satu, gaya hidup manusia. Dua, sumber energi alternatif. Gaya hidup untuk mengurangi pemanasan global. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya karbon dioksida yang disebabkan oleh bahan bakar fosil. Namun, perubahan gaya hidup manusia dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Satu, gaya hidup manusia di rumah. Contohnya, matikan peralatan-peralatan yang tidak digunakan seperti TV, AC, kipas, lampu, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan bola lampu hemat energi. Ketiga, mendaur ulang peralatan-peralatan atau barang-barang yang tidak digunakan menjadi lebih berguna seperti kardus menjadi kotak tisu, pot dari botol, dan gayung bisa dibuat dari batok kelapa. Keempat, mempertimbangkan untuk membeli panel surya sebagai sistem energi terbarukan. Gaya hidup kedua yaitu gaya hidup di bidang transportasi. Contohnya, lebih memprioritaskan menggunakan kendaraan umum, semisal jarak tujuan sedang menggunakan angkot, ataupun jauh bisa menggunakan bus dan kereta api. Kedua, gunakanlah kendaraan dengan baik. Gunakan persneling dengan bijak agar bahan bakar dapat lebih hemat. Ketiga, kontrol mesin dengan berskala. Karena pembakaran yang sempurna dapat menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi dikeluarkannya dari bahan bakar. Keempat, yaitu mempertimbangkan untuk membeli jenis hibrida atau listrik untuk mencegah dampak yang terjadi di masa depan akibat pemanasan. Selain itu, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih ini, jadi kita harus menebang pohon-pohon yang tua, lalu lakukan reboisasi sebagai pengganti pohon-pohon yang telah ditebang, agar menyebabkan terlahirnya paru-paru dunia. Selanjutnya, sumber energi alternatif. Pemanasan global adalah musuh nyata yang harus dihadapi dunia sejak awal abad ke-21 ini. Nuklir sebagai sumber energi yang sedikit mengeluarkan gas rumah kaca bisa menjadi salah satu pilihan dalam upaya melawan pemanasan global. Meski begitu, aspek keamanan dan keselamatan bagi masyarakat serta lingkungan menjadi prioritas. Menurut data International Atomic Energy Agency, polusi yang dihasilkan
pembangkit paling banyak yaitu pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Hal ini membuktikan bahwa di antara pembangkit-pembangkit tersebut, nuklir merupakan pembangkit yang bersih dan ramah lingkungan, sehingga dapat digolongkan ke dalam green energy. Sebagai sumber energi yang hampir bebas karbon, energi nuklir berpotensi untuk dijadikan salah satu opsi energi alternatif. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai materi pemanasan global. Terima kasih telah menyimak dan memahami materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.